Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Noviani, MSI, PhD selaku dosen pengampu mata kuliah penentuan struktur dan teman-teman magister kimia yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Roy Caryani dengan NPM 2427011002. Akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai mass spectrometry based analysis of carbon nanodot structural elucidation. Carbon nanodot atau CNDS adalah nanomaterial yang banyak digunakan. Biasanya digunakan dalam bidang kesehatan. Nah, pada bidang kesehatan biasanya digunakan untuk diagnosis dan pengobatan. Nah, struktur CND sendiri sangat penting dalam peningkatan aplikasinya, sehingga digunakanlah spektroskopi massa untuk menentukan struktur dari CND tersebut dengan metode seperti LDMS, MALDMS, dan SEMLS, di mana LDMS digunakan untuk menganalisis komposisi inti dan permukaan. Kemudian MALDMS untuk menentukan struktur permukaan, sedangkan SEMS digunakan untuk memberikan informasi secara detail tentang komposisi dan pola ikatan. Nah, kombinasi MS dengan teknik lain dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang struktur CND. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, carbon nanodot ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan sifat fluoresensi yang dengan luas permukaan yang besar dan biokompatibilitas yang tinggi, sehingga dia dapat berpotensi tinggi dalam bidang medis, energi, pertanian, dan elektronik. Maka dari itu, di sini dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa struktur CNDS harus kita ketahui dengan spektroskopi massa MS yang menjadi teknik utama dalam mengungkap komposisi dan struktur secara detail dari senyawa CNS tersebut agar mendukung pengembangan aplikasinya. Selanjutnya pada skema 1 di mana dijelaskan terdapat 3 teknik utama yang diilustrasikan, yaitu yang pertama spektrometri massa ionisasi elektrospray atau yang biasa disebut dengan SEMS, di mana sampel CNDS dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, kemudian disemprotkan melalui tabung kapiler dengan tegangan yang tinggi, sehingga terdapat ion fase gas dari CNDS, di mana ion-ion ini kemudian dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau yang biasa disebut dengan M/Z. Dengan menggunakan spektrometer massa akan memberikan informasi tentang massa dan komposisi CNDS. Metode ini cocok untuk CNDS yang lebih kecil dan mudah larut. Yang kedua yaitu spektrometri massa desorpsi atau ionisasi laser atau yang biasa disebut dengan LDMS, di mana teknik ini melibatkan penyinaran langsung sampel padat CNDS dengan laser, sehingga energi laser mendesorpsi dan mengionisasi CNDS, kemudian menghasilkan ion fase gas yang dianalisis oleh spektrometer massa. LDMS ini cocok untuk menganalisis sampel padat tanpa memerlukan persiapan sampel sebelumnya, misalnya seperti pelarutan. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu spektrometri massa desorpsi atau ionisasi laser yang diperantarai matriks yang biasa disebut dengan MALDMS. Nah, metode ini mirip dengan LDMS
tetapi menggunakan laser untuk mendesorpsi dan mengionisasi sampel. Dalam multi MS ini, sampel CND dicampur dengan senyawa matriks yang menyerap energi laser dan mentransfer ke CNDS. Nah, memfasilitasi ionisasi. Di sini, matriks yang digunakan yaitu berfungsi sebagai meningkatkan efisiensi ionisasi dan mengurangi fragmentasi CNDS. Ion yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan spektrometri massa. Multi MS ini juga untuk CNDS yang kurang larut atau yang lebih besar. Nah, dari ketiga teknik ini semuanya yaitu memberikan informasi komplementer tentang struktur CNDS. Kombinasi teknik-teknik ini memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fitur struktural CNDS. Untuk pemahaman terkait skema 1, saya jabarkan dalam slide. Agar memudahkan dalam membacanya, sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud dari skema 1 tersebut. Kemudian pada masa spectrometry and its application in carbon nanodot analysis terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B, di mana gambar A menunjukkan struktur fisik dan kimia karbon nanodot atau CNDS berdasarkan bahan asalnya seperti black CNDS atau B strip CNDS dan CNDS biasa dan yellow CNDS. Y CNDS inti gizi yang bervariasi seperti 0,74 nanometer, 0,36 nanometer, 0,29 nanometer, dan 0,25 nanometer. Sedangkan permukaan ditutupi oleh gugus oksidasi seperti COH, OH, dan C rangkap 2O yang menentukan sifat kimia dan interaksi biologisnya. Kemudian pada gambar B, di mana menggambarkan metode spektroskopi massa MS yang digunakan untuk karakteristik CNDS, termasuk ICP-MS, ECMS, dan MALDI-MS, yang berfungsi menganalisis struktur molekul, distribusi massa, dan rasio massa terhadap muatan atau M per Z. Nah, teknik ini menghasilkan ion dari sampel dengan MALDI MS sebagai metode paling umum untuk pemetakan struktur dan komposisi permukaan serta inti CNDS. Untuk keterangan yang lebih rinci terkait gambar A dan gambar B dapat dilihat pada slide. Pada skema electrospray ionization MS atau ECMS, di mana diagram ini membagi proses menjadi dua bagian utama, yaitu metode ionisasi dan analisator massa, di mana pada metode ionisasi yaitu mengubah molekul karbon dot menjadi ion yang dapat dideteksi oleh spektrometer massa, di mana metode ini meliputi penguapan dan pengionisasi sampel secara langsung, yaitu dengan MALDI dan ICP. Kemudian pada analisator massa, di mana ion-ion karbon nanodot dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatannya atau M per Z oleh analisator massa. Jenis analisator massa yang ditunjukkan meliputi time of flight atau TOF, quadrupole atau Ki, dan
tandem MS atau MS per MS. Nah, diagram ini menggambarkan berbagai kombinasi metode ionisasi dan analisator massa yang dapat digunakan untuk menganalisis karbon dot menggunakan spektrometri massa yang memungkinkan untuk metode ini sesuai dengan sifat sampel dan informasi yang ingin diperoleh dari sampel tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 3, di mana inductively complete plasma MS atau ICP-MS, di mana gambar tersebut menunjukkan karakterisasi struktur permukaan karbon dot atau CNDS yang berasal dari berbagai sumber dengan menggunakan spektrometri massa plasma induktif atau ICP-MS dan MALDI TOV-MS. Nah, dari gambar tersebut dijelaskan bahwa hasil analisis ditampilkan dalam 4 kolom A, B, C, dan D, di mana pada masing-masing kolom saya akan menjelaskan pada masing-masing kolom, yaitu pada kolom A, di mana CNDS yang berasal dari kitosan dianalisis dengan MALDI TOV-MS menunjukkan berbagai fraksi dengan rumus kimia yang berbeda, yang menunjukkan keragaman molekul organik pada permukaan CNDS kitosan. Kemudian pada gambar B, CNDS yang berasal dari sitrat diamonium analisis MALDI TOV-MS juga menunjukkan berbagai fraksi dengan rumus kimia yang berbeda, menunjukkan keragaman molekul organik pada permukaan CNDS ini. Kemudian pada gambar C, CNDS yang berasal dari asam sitrat dan 2-etilen diamina dianalisis dengan MALDI TOV-MS menunjukkan berbagai fraksi dengan rumus kimia yang berbeda, serupa dengan 2 contoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian pada gambar D atau kolom D, di mana CNDS yang berasal dari 2-dietilen diamina dianalisis dengan LDMS, bukan lagi dengan MALDI TOV-MS, sehingga menunjukkan komposisi ionik yang berbeda, yang menunjukkan perbedaan dalam struktur permukaan CNDS. Ini dibandingkan dengan yang lainnya. LDMS memberikan informasi tentang komposisi ionik, sementara MALDI TOV-MS memberikan informasi yang lebih rinci tentang molekul organik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel 1, di mana tabel 1 yang ditampilkan yaitu menjelaskan tentang elusidasi struktur permukaan karbon dot atau CNDS menggunakan berbagai teknik spektrometri MS atau massa. Nah, prekursor yang digunakan untuk mensintesis CNDS dengan teknik MS yang digunakan untuk analisis fraksi yang diidentifikasi dengan berat molekul MW fragmen yang terdeteksi. Nah, pada kolom 3 atau prekursor, di mana prekursor yang digunakan untuk mensintesis CNDS yaitu prekursor yang menempatkan komposisi dan sifat CNDS yang dihasilkan. Contohnya, prekursor yang digunakan meliputi kitosan dan asam asetat, asam sitrat, dan EDA atau etilenediamin, kemudian sitrat diamonium dan spermidin. Nah, pada kolom 4 atau MS teknik, di mana digunakan analisis CNDS ini menggunakan MALDI TOV-MS dan LDMS. Nah, ini tuh lebih cocok untuk molekul organik yang lebih besar, sedangkan LDMS digunakan untuk molekul MS yang lebih kecil. Nah, pada kolom 5 yaitu fraction, di mana
Dalam analisis MS, tiap fraksi mewakili molekul atau kelompok molekul dengan berat molekul yang berbeda, nomor fraksi yang mengacu pada gambar lain, dan masing-masing kimia fraksinya. Pada kolom 6 yaitu MWT of fragment atau DA, di mana berat molekul dalam Dalton dan fragmen yang diidentifikasi dalam setiap fraksi. Ini akan memberikan informasi tentang ukuran dan komposisi molekul pada permukaan CNDS. Kolom 7 yaitu ref, di mana kolom tersebut menjelaskan referensi publikasi yang melaporkan data tersebut. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami LD dan LDMS, saya sajikan dalam bentuk slide agar mudah dipahami. Kemudian structural elucidation of carbon nanodot using MS, di mana karbon nanodot atau CNDS menggunakan berbagai teknik spektrometri massa MS. Nah, dari spektrometri MS itu terdapat 3 teknik MS, yang dimana yang pertama yaitu SIQ-TOV MS atau MS, electrospray ionization quadruple time of flight tandem mass spectrometry. Yang kedua yaitu LDMS, laser desorption atau ionization massa spectrometry. Nah, dari dua pengertian tersebut sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya. Nah, pada hasil gambar ini, di mana gambar A menjelaskan tentang CNDS yang berasal dari Ca dan Eda, ESIQ TOV MS per MS, yang mengidentifikasi 6 fragmen utama yaitu F1 sampai F6 dengan struktur kimia yang berbeda. Nah, pada gambar B di mana CNDS yang berasal dari cysteine, ESIQ TOV MS per MS, mengidentifikasi 9 fragmen utama yaitu F1 sampai dengan F9 dengan struktur kimia yang berbeda juga. Nah, pada kolom C di mana CNDS yang berasal dari Ca dan Ac menggunakan LDMS mengidentifikasi berbagai ion berdasarkan jumlah atom karbon C, hidrogen, dan nitrogen. Kemudian elucidating the surface structures of CNDS, di mana penelitian tentang struktur permukaan karbon nanodot atau CNDS menggunakan teknik MS menunjukkan adanya gugus fungsi seperti hidroksil, CH2OH, dan amina pada permukaan CNDS. Nah, teknik MALDI TOV MS digunakan untuk menganalisis fraksi CNDS yang dihasilkan dari asam sitrat dan etilen diamin, serta untuk mengkonfirmasi konjugasi obat seperti Alzheimer, mematin hidroklorid, dan permukaan CNDS. Selain itu, LDMS digunakan untuk mengeksplorasi permukaan dan inti CNDS dengan doping heteroatom yang menunjukkan adanya lapisan permukaan yang menutupi inti dari CNDS tersebut. Tabel 2 ini menjelaskan tentang prekursor yang digunakan untuk sintesis CNDS, di mana fraksi yang diidentifikasi berat molekul MW, fragmen atau monomer, dan referensi publikasi, di mana saya akan menjelaskan dari kolom tabel tersebut. Dan bagaimana teknik SIQ-TOV MS per MS digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fragmen atau monomer dalam struktur inti CNDS yang disintesis dari prekursor
yang berbeda. Data berat molekul fragmen memberikan informasi penting tentang komposisi dan ukuran molekul yang membentuk struktur CNDS. Nah, perbedaan dari berat molekul fragmen antara CNDS yang disintesis dari prekursor yang berbeda menunjukkan pengaruh prekursor terhadap struktur inti dari CNDS. Berikut sebuah fragmentasi dari senyawa C9H13NO8S dalam kurung N, di mana dalam pola tersebut terdapat ada dua fragmentasi. Nah, dua fragmentasi ini sebenarnya diluruskan, tapi dalam memudahkan dalam membaca sehingga ditumpukan agar grafiknya tidak terlalu panjang ke samping. Nah, kemudian pada base peak-nya di mana terdapat nilai 296,0446. Nah, disimbolkan dengan M2 plus H, di mana yang dimaksud yaitu M ini merupakan simbol yang merupakan molekuler ion yang ditambah dengan H plus atau proton. Jadi si M ini berikatan dengan ion H atau mengalami protonasi. Nah, selanjutnya pun pada simbol-simbol selanjutnya misalnya 2M2 plus NH4 berarti si molekul ion itu berikatan dengan amonium selama proses ionisasi. Selanjutnya sampai 3M plus 3M2 plus NH4 berarti senyawa tersebut berikatan dengan amonium. Nah, kemudian pada 2M2 plus NH4 plus itu dimaksud yaitu di mana terdapat dimer 2M4 yang mengandung 2 monomer M4 dengan tambahan ion amonium NH4. Contoh lainnya pada senyawa 10M4 plus 2NH4 2 plus di mana terdapat ion bermuatan ganda dengan 10 dimer yaitu disimbolkan dengan 10M2 dan 2 ion amonium. Kemudian pada senyawa sampingnya yaitu 9M4 plus 2NH4 2 kali, di mana dijelaskan bahwa terdapat ion bermuatan ganda atau disimbolkan dengan 2 plus pada M per Z tersebut. Nah, ion bermuatan ganda ini terdapat 9 dimer, 9M2 plus dan 2 ion amonium gitu. Atau biasa disebut dengan ion multi-charge. Selanjutnya pada pola B atau gambar B di mana masih sama dengan gambar sebelumnya, yaitu simbol M ini merupakan target atau analis yang akan diukur dan sampingnya atau NH4-nya itu merupakan matriks. Nah, pada senyawa di atas atau pola fragmentasi di atas di mana terdapat base pack yaitu di 538,0087 yang menandakan bahwa analit plus NH4 ini memiliki base pack. Dan begitu juga ternyata terdapat 2 base pack yaitu di 2099,1582 di mana terdapat 8 analit yang telah bergabung atau berikatan dengan 2NH4. Nah, biasanya pola ini itu dilakukan ketika senyawa telah membentuk oligomer atau kompleks ion. Nah, kompleks ion ini dia berikatan dengan ion amonium atau NH4.
Nah, pada puncak yang base pair itu terdapat 4 unit molekul M yang berikatan dengan ion NH4, di mana menghasilkan ion dengan bermuatan tunggal. Kemudian pada grafik selanjutnya terdapat 8 molekul yang berikatan dengan 2 NH4, di mana origomer ini bermuatan ganda atau 2+. Nah, selanjutnya pun sama. Nah, plus itu menandakan ikatannya. Berarti kalau dia ada 2+, berarti dia berikatan ganda. Tuh, kalau angka-angka sebelum huruf M merupakan berapa banyak si molekul yang digunakan. Itu teman-teman. Nah, apa sih tujuan dari kita membaca fragmentasi ini, pola fragmentasi ini? Nah, pola fragmentasi yang itu menunjukkan bagaimana kita memahami pola oligomerasi dari molekul yang disimbolkan dengan M serta karakteristik fragmentasi ionnya. Nah, data ini juga nantinya membantu kita menjelaskan struktur molekul yang didistribusi massa dan interaksi molekul pada fraksi-fraksi tersebut. Nah, jadi harus diperhatikan pola fragmentasinya untuk analisis lebih dalam gitu. Nah, dalam pola fragmentasi ini terdapat 7 di puncak, di mana rata-ratanya yaitu ada yang bermuatan ganda dan bermuatan tunggal, dan ada yang molekulnya 1, ada yang 2, 6, 7, 8, 9, dan 10 memiliki nilai MZ yang berbeda-beda. Karena untuk menentukan nilainya itu kita dapat menentukan strukturnya lebih dalam. Selanjutnya pada limitation of some of the MS technique. Ini merupakan menunjukkan bahwa ada 3 teknik MS yang dapat digunakan untuk mengkarakteristik CNDS masing-masing dengan keterbatasannya, di mana MELD TOVMS unggul dalam mengungkapkan struktur permukaan CNDS, namun belum mampu mengungkapkan inti nanomaterial. Sementara LDMS dapat menargetkan struktur inti meskipun tidak dapat memprediksi rumus struktural fragmen yang diperoleh. ECQ-TOVMS per MS digunakan untuk mengungkap sifat supramolekul CNDS yang terdiri dari kluster monomer yang terhubung oleh gaya molekul non-kovalen, terutama ikatan hidrogen. Namun, keterbatasan dalam literatur yang tersedia menunjukkan perlunya meningkatkan teknik-teknik ini untuk mencapai hasil yang lebih stabil dan standar dalam mengembangkan teknologi CNDS. Kesimpulan dari jurnal tersebut, di mana carbon nanodox atau CNDS ini merupakan nanomaterial berbasis karbon yang memiliki berbagai aplikasi potensi di bidang kesehatan, energi, pertanian, dan elektronik. CNDS ini memiliki sifat unik seperti fluoresensi, biokompatibilitas, dan luas permukaan yang besar. Untuk memahami dan meningkatkan aplikasinya, karakter struktur CNDS menjadi kunci, di mana spektrometri massa MS memainkan peran yang penting. Nah, teknik seperti LDMS, NALDMS, dan ECMS digunakan untuk menganalisis struktur inti dan permukaan CNDS. Namun, tantangan utama adalah sulitnya menentukan struktur inti secara detail, terutama untuk CNDS yang berasal dari prekursor organik kompleks. Kedepannya, penggabungan MS dengan teknik seperti NMR dan FTIR meningkatkan akurasi instrumen serta mengembangkan pustaka spektra MS dapat mendukung analisis yang lebih mendalam dan
diaplikasikan secara luas. Sekian dari saya, semoga kedepannya dengan meningkatnya teknologi dan peneliti-peneliti unggul sehingga dapat membuat teknologi baru di mana pengobatan lebih murah, mudah, dan dapat diakses, dan makin banyak senyawa-senyawa organik kedepannya yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Terima kasih.